Selama lebih dari 20 tahun, Kampung Apung di kawasan Pluit, Jakarta Barat tidak diperhatikan oleh pemerintah. Namun, kampung ini masih bertahan hingga sekarang. Seperti apa suasana pemilihan umum legislatif dan antusiasme warga kampung tersebut? Reporter Rio Rizalino dan Mahfud Effendi berkunjung ke sana dan berikut liputannya. Pagi itu pukul 8 di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ini adalah kawasan yang disebut Kampung Apung. Nama itu diberikan karena kampung itu sudah terendam air selama 20 tahun lebih. Salah satu tokoh masyarakat Kampung Apung, Juri, bercerita kepada kami soal awal mula terendamnya kampung ini. Tenggelamnya itu karena di belakang kampung ini, di belakang rumah ini nih, di situ ada areal persawahan, sawah produktif maksud saya. Nah, areal persawahan itu atau sawah produktif itu berubah fungsi sejak tahun 88, dibangunlah areal-areal industri. Oleh karenanya beliau menguruk tempatnya tinggi-tinggi, nah jadilah kampung ini perlahan-lahan mulai terendam. Sampai dengan saat ini dari tahun 98 kampung ini jadi tenggelam. Pembangunan kawasan industri di sekitar kampung menghabiskan daerah resapan dan ruang terbuka hijau. Air tidak bisa mengalir dan tertahan di dalam kampung. Padahal, dulunya kampung ini merupakan kawasan yang teduh dan asri. Ini dulu banyak pohon buah, seperti kita main pingpong juga di bawah pohon buah, main karambol, enak lah masa kecil kita dulu. Nah, kemudian yang semak-semak ini areal pemakaman, sampai sekarang pun tetap areal pemakaman. Warga lainnya, Usman, ingat betul ketika masa-masa kecilnya di Kampung Apung. Oh, kondisi di sini dulu termasuk enak lah, indah lah pokoknya. Kita anak-anak juga main ke sana kemari enak. Kayak gimana tuh indahnya? Pokoknya ya kita bisa main lari ke sana kemari, mainnya lebih luas gitu ya jangkauannya. Kalau kayak sekarang kita ada main aja anak kecil sekarang udah ada di jembatan. Kini kampung ini terendam di bawah air sedalam kurang lebih 2 meter. Masih bisa terlihat sisa-sisa bangunan rumah di atas permukaan air. Oh, kalau rumah tempat saya kecil udah ditinggal mah. Udah hancur, udah kagak bisa pakai. Gimana kondisinya sekarang? Kondisinya ya parah. Kayak kamar-kamarnya sekarang udah jadi kolam lele. Akibatnya, rumahnya terendam. Warga menanggung beban sosial yang tidak kecil. Bukan hanya harta benda yang hilang, tapi juga nyawa. Buah hati Mutmainah tewas 2 tahun lalu akibat terjatuh dan tenggelam ke dalam air. Nyebur, nggak tahu, nggak ketahuan. Lagi main atau lagi ngapain? Bangun tidur. Bangun tidur. Tahu mau ini apa mundur-mundur kali dia. Selama 20 tahun lebih, warga di sini tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mereka terkesan dibiarkan tenggelam. Bahkan ketika pesta demokrasi tengah berlangsung di Indonesia, hingar-bingarnya tak sampai ke kampung ini. Suasana kampanye di sini sih, masyarakat di sini nih saya bisa memastikan nggak ada yang pergi kampanye ya. Ya bagaimana mungkin masyarakat di sini mau pergi kampanye sedangkan calegnya aja nggak ada yang datang ke sini. Artinya kan nggak ada yang ngajak kampanye tuh. Jadi biasa-biasa saja masyarakat di sini, aktivitas biasa. Nggak ada yang tertarik dengan kampanye. Ketika kami berkunjung ke sana pada pemilu legislatif 9 April lalu, kami hampir tidak menemui perangkat kampanye seperti poster dan bendera partai di Kampung Apung. Tidak ada partai yang masuk ke kampung ini. Bisa kita lihat dari awal di kampung ini, nggak ada di kampung ini bendera-bendera partai. Artinya masyarakat sendiri nanggapinya nggak begitu antusias lah gitu. Jadi biasa saja gitu. Ada kesan seperti nggak ada pemilu kalau di kampung ini. Lantas, bagaimana perhelatan pemilu di Kampung Apung? Setelah ditelantarkan pemerintah selama 20 tahun lebih, apakah warga masih antusias mengikuti pesta demokrasi di sini?
Meski ditelantarkan selama lebih dari 20 tahun oleh pemerintah, warga Kampung Apung di Jakarta Barat tetap antusias memilih calon wakil rakyatnya di parlemen. Pada pemilu legislatif 9 April lalu, hampir semua warga di sana menggunakan hak pilihnya. Meski begitu, ada juga warga yang apatis dan memilih untuk golput. Ini adalah tempat pemungutan suara 002 di kawasan Kapuk, Pluit, Jakarta Barat. Disinilah tempat warga Kampung Apung dan sekitarnya menggunakan hak politiknya pada pemilu legislatif 9 April 2014. Ketika kami berkunjung pada pukul 7 pagi, TPS masih sepi. Hanya terlihat beberapa orang. Warga Kampung Apung yang ikut mengantri di sana baru juri. Saya sih masih punya harapan kepada pemerintah dalam hal ini barangkali salah satu caleg yang saya coblos dia bisa membantu menyuarakan aspirasi masyarakat yang ada di Kampung Apung. Harapan saya cuma itu. Tapi calegnya pernah sini? Calegnya enggak. Calegnya enggak pernah kemari. Kami mencoba mencari tahu kemana warga yang lainnya. Ketika tempat pemungutan suara dibuka, warga Kampung Apung masih bersantai di rumahnya. Apakah warga mereka sudah tidak bersemangat mengikuti pemilihan umum? Salah satu warga Kampung Apung, Usman, mengaku masih antusias mengikuti pemilihan umum. Ia memastikan akan menggunakan hak pilihnya. Oh pasti saya nyoblos. Nyoblos. Kenapa mau nyoblos, Bang? Ya karena namanya kita kan punya kewajiban untuk memilih. Meskipun nggak ada perhatian dari pemerintah kemarin-kemarin gitu. Iya, memang kita nggak ada perhatian tapi tetap kita punya hak pilih kok. Kita mesti milih. Begitu juga dengan Mutmainah. Meski tak tahu pasti tujuannya ikut pemilu, ia menyatakan tetap akan memilih wakil rakyat. Ibu, hari ini ikut nyoblos, Bu? Ikut. Nyoblos. Iya. Kenapa Bu mau ikut nyoblos, Bu? Ya? Kenapa mau ikut nyoblos? Ya ikutin orang-orang aja. Tapi ada juga warga Kampung Apung yang menolak ikut pemilu karena kadung kecewa dengan pemerintah. Situ mau kagak dia. Salah satunya Iman Iskandar. Saat ini makanya saya pilih golput. Pertama saya belum tahu sepak terjangnya para beliau-beliau lah ya kan kata. Jadi untuk saat ini pemilih ini golput. Ia tidak yakin pemilu kali ini akan membawa perubahan pada Kampung Apung. Selama kampung ini tenggelam, memang hampir tidak ada pejabat yang datang ke Kampung Apung. Kalaupun ada, belum ada yang memberikan solusi konkret. Solusi, waduh, kayaknya mimpi ya kali ya. Entahlah, itu hanya mimpi kali. Tapi nampaknya orang seperti Iman jumlahnya sedikit di Kampung Apung. Di sini ada 200-an orang yang terdaftar sebagai pemilih. Jelang tengah hari, jumlah warga yang menggunakan hak politiknya terbilang tinggi. Separuhnya kan cuma KTP doang, karena dia tadinya terdaftar di DPT-nya, jadi tidak ada terdaftar juga. Jadi kita jam 12 siang itu mengadakan untuk yang KTP, yang khusus pemilih KTP aja. Kalau yang di Kampung Apung itu sampai sekarang udah berapa orang, Bu, yang daftar? Sekitar lebih antara 150-an lah. 150. Meski kampungnya dibiarkan tenggelam oleh pemerintah, warga Kampung Apung mengaku masih memiliki harapan dalam pemilu kali ini. Harapan sih mudah-mudahan ya karena kita menoblos ya ada perubahan nantinya di kampung kita ini. Harapan kami itu doang. Harapannya enak biar nggak banjir. Biar rapi.